Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang IP address dan subnetting. Jadi apa itu IP address dan mengapa harus melakukan subnetting? Pada video kali ini kita akan belajar tentang IP publik dan IP privat. Pertama kita akan menjelaskan dulu apa itu IP publik. IP publik digunakan dalam suatu internet. Contohnya kita mengakses facebook.com, youtube.com, google.com. Itu artinya kita sudah mengakses IP publik. Ini saya sudah mempunyai contoh gambar, ada internet dan server-server. Di sini ada server milik facebook.com, lalu ada youtube.com, kemudian ada punya google.com, dan masih banyak lagi. Jadi, server-server ini akan terhubung ke internet. Nah, semua server ini menggunakan IP publik. Ciri IP publik bisa diakses dari manapun. Contohnya misalnya teman-teman ada di rumah, ini HP kalian. Dari rumah kalian pasti bisa mengakses facebook.com, youtube.com, dan Google. Asalkan handphone kalian terhubung ke internet. Entah itu menggunakan wifi atau menggunakan paket data. Karena mereka menggunakan IP publik. Contoh lain, misalnya teman-teman pergi ke kantor untuk bekerja, teman-teman juga bisa mengakses server-server yang ada di internet. Begitu juga ketika teman-teman pergi jalan-jalan keluar kota atau keluar negeri, teman-teman juga masih bisa mengakses server yang ada di internet. Contoh di sini kalian pergi ke Singapura. Ketika kalian di Singapura, kalian bisa mengakses server-server yang ada di internet. Karena sekali lagi mereka menggunakan IP publik. Jadi ingat bahwa IP publik adalah IP yang digunakan di internet. Nah, jadi di sini kita akan coba bahas tentang sebuah IP privat. Jadi IP privat itu adalah IP dalam jaringan lokal. Contoh di sini saya sudah gambarkan. Anggap saja ini sebuah kantor yang memiliki 6 komputer dan masing-masing komputer memiliki IP. Komputer 1 memiliki IP, komputer 2 juga memiliki IP, komputer 3, komputer 4, komputer 5 juga, dan komputer 6 juga. Nah, dari setiap komputer ini akan terhubung ke switch. Jika teman-teman belum mengenal switch, tidak apa-apa, abaikan saja. Nanti di video berikutnya kita akan belajar tentang switch juga. Jadi untuk saat ini pahami saja bahwa biasanya setiap komputer dalam jaringan itu akan terhubung ke switch. Jadi di sini setiap komputer akan terhubung ke switch. Kemudian dari switch terhubung ke router, dari router terhubung ke ISP, dan dari ISP terhubung ke internet. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah IP address-nya yang digunakan dalam kantor ini merupakan IP privat. Jadi di setiap komputer ini punya IP address. Nah, IP address ini adalah IP privat yang artinya digunakan dalam jaringan lokal, di jaringan kita sendiri. Jadi nih contohnya di sini itu ada kantor lain atau klien ISP yang lain. Di sini ada router yang akan terhubung ke ISP. Nah, router ini juga terhubung ke switch. Kemudian switch terhubung ke komputer-komputer juga. Contoh, misalnya dari komputer sini mencoba mengakses ke komputer kita. Ini tidak akan bisa. Kenapa? Karena komputer kita IP-nya IP privat. Sedangkan IP privat hanya bisa diakses oleh jaringan lokal sendiri. Oke, jadi bisa dimengerti ya teman-teman bahwa IP publik digunakan di internet, sedangkan IP privat digunakan dalam jaringan lokal.
Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika teman-teman membangun jaringan lokal, pastikan teman-teman menggunakan IP privat, di mana IP privat ini sudah didefinisikan range-nya. Kita hapus dulu ini, dan di atas ada beberapa range dari IP privat. Range pertama adalah 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Jadi ini adalah range pertama dari IP privat. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari IP privat range pertama. Contohnya di sini ada IP address 10.1.1.1. Ini termasuk ke IP privat range pertama. Karena IP privat range pertama dimulai dari 10.0 sampai 10.255. Contoh kedua di sini ada 10.100.100.10. Ini juga termasuk ke dalam IP privat range pertama. Contoh range pertama yang ketiga adalah 11.10.10.10. Ini bukan IP privat karena dimulai dari angka 11, sedangkan IP privat dimulai dari angka 10. Jadi ini termasuk ke dalam IP publik. Kemudian kita akan bahas tentang IP privat dari range kedua. Range kedua adalah 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Contoh yang pertama dari range kedua adalah 172.16.10.10. Ini termasuk ke dalam IP privat range kedua. Karena IP privat range kedua dimulai dari 172.16 sampai 172.31. Contoh range kedua ada IP address 172.17.100.200. IP address yang kedua ini juga termasuk ke dalam IP privat range pertama karena dimulai dari 172.17. Nah, contoh ketiga ada 172.35.1.10. Ini tidak termasuk ke dalam IP privat range kedua. Karena IP privat range kedua dimulai dari 172.16 sampai 172.31, sedangkan ini 172.35. Jadi ini bukan IP privat melainkan IP publik. Contoh IP privat dari range ketiga ada 192.168.100.20. Ini juga IP privat range ketiga. Karena IP-nya 192.168.100.20. Karena IP privat dimulai dari 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Contoh kedua 192.10.10.10. Ini tidak termasuk ke dalam IP privat range ketiga. Karena 192.10.10.10. Sedangkan IP privat range ketiga 192.168.00 sampai 192.168.255.255. Jadi ini tidak termasuk. Oke, semoga teman-teman bisa mengerti tentang IP publik dan IP privat. Jadi IP publik digunakan di internet, bisa diakses dari manapun. IP privat digunakan di jaringan lokal atau LAN dan hanya bisa digunakan di jaringan itu sendiri dan memiliki 3 range. Oke, saya rasa cukup. Sampai jumpa di video selanjutnya.